Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan juga karunia-Nya. Dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung di live session ANB Academy, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tanya jawab untuk mata kuliah Tauhid, baik untuk semester 1, 2 maupun 3. Dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustaz Ratno Abu Muhammad LC-MA. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, untuk malam hari ini kita bisa berkumpul kembali meskipun secara daring ya, dan semoga Allah selalu menjaga teman-teman dalam kebaikan dan kesehatan. Di malam hari ini kita akan membahas Tauhid ya, baik semester 1, 2 maupun 3, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustaz Ratno Abu Muhammad LC-MAG, insya Allah. Kemudian sebagaimana biasa, nanti sesi tanya jawab ini kita bagi menjadi 2 sesi ya. Sesi yang pertama kita fokuskan untuk membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan oleh Ustadz, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul di Google Formulir yang dari teman-teman semua. Kemudian nanti barangkali masih ada sisa waktu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pertanyaan langsung kepada Ustadz. Bisa resen ya dan bertanya langsung, atau jika malu nanti bisa via chat insya Allah. Baik, telah berada di tengah-tengah kita pula yaitu Ustaz Ratno Abu Muhammad. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ratno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Insyaallah. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Sebelum kita mulai teman-teman, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan teman-teman semua untuk yang pertama, marilah kita menghadirkan niat dan menata niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan dari diri kita, serta niat-niat kebaikan yang lainnya silakan untuk diniatkan. Dan berikutnya pula kita juga senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami apa yang nantinya akan Ustadz sampaikan, dan semoga nanti Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, langsung kami bacakan ya Ustadz pertanyaan dari teman-teman. Kita mulai dari semester 1 terlebih dahulu Ustadz, insyaallah. Pertanyaan pertama Ustadz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertauhid? Apakah semua amal kebaikan yang mereka lakukan itu akan sia-sia dan tidak ada nilainya di sisi Allah, atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti.
Jangan lupa untuk mengaktifkan generator pahala kita dengan meniatkan majelis kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana amal-amal kebaikan nanti di akhirat? Maka pertanyaan ini bisa dijawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat ke-21 sampai 23. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalal ladzina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, artinya dia kufur, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia tidak berharap bertemu dengan Allah. Mereka akan mengatakan laula unzila alaina al-malaikatu au nara rabbana. Kenapa kita tidak dihadirkan malaikat biar mengatakan kepada kami bahwasanya Muhammad itu benar? Au nara rabbana, atau biar kita melihat langsung Tuhan kami itu seperti apa. Itu adalah ucapan kesombongan mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan laqad istakbaru fi anfusihim, mereka sombong sekali di dalam jiwa mereka. Wa atau utuwan kabira, dan sekali lagi telah melampaui batas dengan batas yang sangat tinggi sekali. Yauma yarawnal malaikata, ingatlah ketika hari-hari mereka bisa melihat malaikat. Tadi pas di dunia mereka nggak bisa melihat malaikat. Namun akhirnya nanti mereka akan melihat malaikat. Kapan? Saat istihdor, ya, atau ihtidor, ketika dia mau meninggal dunia, ya, didatangi malaikat, dia akan bisa melihat. Kemudian di alam kubur dia juga akan bisa melihat malaikat. Kemudian di hari kiamat mereka juga akan bisa melihat malaikat. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Namun yang disampaikan malaikat bukan sesuatu yang diharapkan oleh mereka. Ya. Yang disampaikan malaikat adalah tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa itu, yang nggak beriman kepada Allah, nggak mentauhidkan Allah, nggak ada kabar gembira, ya. Nggak ada surga. Bahkan kalimatnya wa yaquluna hijran mahjura. Yang dikatakan oleh malaikat adalah surga diharamkan atas kalian. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kemudian kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura, kemudian amalan-amalan itu berterbangan dan menjadi debu-debu, nggak ada sisanya. Maka orang-orang yang melakukan amal ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan pahala di akhirat dan bisa jadi amalannya akan menjadi debu beterbangan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa berhijrah karena ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan orang yang akan mendapatkan pahala di akhirat, niatnya dua, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di akhirat. Bahkan saya mau menambahi permasalahan penting ini, ya. Seseorang, menurut Syekh Sa'ad As-Sitri hafizahullahu taala, seseorang yang berzikir pagi, zikir petang, niatnya hanya biar dijaga dari jin, niatnya biar dijaga dari sihir, niatnya biar terhindari dari gangguan-gangguan, ya, maka dia hanya akan mendapatkan itu saja, mendapatkan di dunia saja. Di akhirat dia nggak dapat pahala, kata Syekh Sa'ad Sitri. Ya.
Kalau nanti dia berzikir, ya, niatnya ada mengharapkan keridhaan Allah, kemudian pengen pahala dari Allah, dan ada tambahan-tambahan niat biar dijaga dari penyihir, biar terhindar dari sihir, biar terhindar dari jin, biar terhindar dari mara bahaya. Masih ada dua niatan pertama karena pengen berharap pahala dari Allah dan ridho Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau enggak, maka dia hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dan tidak mendapatkan pahala di akhirat. Maka ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua. Makanya kita harus sering-sering mengaktifkan generator pahala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ingin pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan juga keluarga. Izin bertanya Ustaz, jika seseorang mengaku beriman kepada keberadaan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, dan melakukan ibadah wajib, namun belum sepenuhnya meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat Allah, apakah keimanan orang tersebut masih bisa dianggap valid atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Baik. Apabila seseorang belum bisa mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah memiliki nama Al-Basir yang maha melihat, Al-Khabir yang maha teliti. Namun dia kadang dalam kesendiriannya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Ya. Apakah keimanannya masih benar? Apakah dia masih disebut sebagai orang yang beriman? Ya. Apakah dia masih disebut orang yang Islam? Apakah dia masih punya harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, tingkatan orang itu ada tiga. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ketika kita membagi seperti ini, maka tingkatan iman tidak atau belum bisa digapai oleh orang yang hanya berislam. Karena iman ini sudah i'tiqad dan keyakinan-keyakinan yang butuh dengan ilmu. Kalau enggak dilandasi dengan ilmu maka akan berbahaya. Kemudian ada ihsan, yaitu di mana seseorang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernah ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengomentari tentang perkataan Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna. Ya. Orang Arab Badui itu mengatakan kita telah beriman. Maka katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan saja kami telah berislam. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan ya, keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah. Dan kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan-amalanmu tidak akan dirugikan. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua, Allah melarang seseorang yang baru Islam untuk mengatakan beriman. Dalam artian juga, iman terkadang belum digapai oleh orang-orang yang berislam. Kenapa? Karena iman ini sekali lagi dia i'tiqad, keyakinan, mindset, dan pola pikir. Ya. Sedangkan Islam ini baru amalan-amalan zahir saja. Jadi yang namanya Islam, amalan-amalan zahir, sholat, puasa, zakat, berhaji. Sedangkan iman ini sudah keyakinan. Nah, kalau seseorang baru beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang paling berhak disembah, ya. Apakah imannya sudah
bisa diterima dalam artian dia sudah beragama Islam yang memiliki sedikit keimanan? Maka jawabannya iya. Dia sudah bisa diterima sebagai seorang muslim sejak dia mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka sejak saat itu dia muslim. Dan dia harus terus belajar dan mengupgrade diri sampai nanti ya, ketika dia meninggal dunia keimanannya lebih baik dan kalau bisa dia mencapai derajat ihsan. Jadi gimana kedudukan seseorang yang sudah masuk Islam tapi belum melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya dia tetap berislam, namun dia masih punya PR untuk terus mengupgrade diri agar bisa naik level menjadi orang yang beriman, punya mindset, pola pikir dengan karakter-karakter keislaman, dan agar dia mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi di mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Izin bertanya Ustaz, pertanyaannya ada dua Ustaz, kami bacakan satu terlebih dahulu. Di rujukan yang lain, saya sempat mendengar pembahasan mengenai tauhid asma wa sifat, bahwa yang menyerupakan Allah dengan makhluk disebut sebagai tamsil. Nah, apakah tamsil ini sama dengan tashbih Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, jadi fokusnya sekarang pembahasan tentang tamsil dan tashbih. Dan insyaallah ini mudah ya. Memang ada larangan-larangan pada kita di dalam asma wa sifat. Ada ta'til ya. Ada tahrif, ada tamsil, ada tashbih, ada takyif. Ada beberapa istilah ya. Ya, baik. Sebelum kita ke tamsil dan tashbih, maka di sana ada ta'til. Ta'til artinya adalah menolak. Aku adalah Tuhan yang tidak memiliki anak. Ta'til mengatakan enggak, kamu tuh punya anak. Itu namanya ta'til. Menolak ya. Tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Enggak ya Allah, engkau enggak pengasih dan penyayang. Tandanya itu ada orang-orang susah enggak engkau kasihi misalkan. Itu namanya menolak. Ya. Kemudian ada tahrif, yaitu memberikan arti yang berbeda. Misalkan istiwa diartikan dengan duduk misalkan, atau menguasai misalkan ya, yang lebih tepat menguasai ya, maka ini dinamakan dengan tahrif ya. Ada juga namanya takyif. Takyif itu apa? Menggambarkan Allah dengan sesuatu yang tergambar di logika atau intuisi seseorang. Ya. Memang dia belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan gambaran dalam pikirannya belum ada di dalam dunia ini ya. Kemudian dia melogikannya, mengintuisikannya di dalam pikiran dan menggambarkannya. Misalkan seperti di dunia-dunia kartun misalkan, kadang ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Allah digambarkan dengan yang seperti itu, maka ini namanya takyif ya. Baik, dan itu juga tidak diperbolehkan karena Allah lebih tinggi derajatnya daripada yang dipikirkan manusia. Nah, kemudian tamsil sama tashbih. Ini apa artinya tamsil sama tashbih? Ya, kalau secara bahasa tamsil artinya mempermisalkan.
Kalau tasbih artinya menyerupakan. Kemudian kata para ulama bahwa tamsil ini adalah mutabaqah fi jami'il a'dha ya. Dia mempermisalkan dengan sebuah makhluk yang utuh, bahwasanya Allah ya sudah seperti itu gitu ya. Mempermisalkan sebagaimana makhluk yang utuh. Ya penglihatannya, ya pendengarannya, ya perasaannya, dan lainnya sama dengan makhluk tertentu. Maka disebut dengan tamsil. Baik, sedangkan tamsil ini sama seperti dengan karakter atau aktor ya. Jadi misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan aktornya seperti X. Nah, ini namanya tamsil. Tamsil ya. Ya. Karakter seseorang disifatkan dengan karakter tertentu. Nah, ya. Semuanya kayak gitu. Ya. Berarti Umar gambarnya kayak gini ya, gitu ya. Kepikirannya kayak gitu kan. Tamsil. Nah, tasbih ini menyerupakan di sebagian anggotanya saja. Di sebagian bagiannya saja. Misalkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala seperti pendengaran kita, maksudnya Allah, tidak boleh. Itu disebut dengan tasbih. Gitu ya. Jadi tamsil ini lingkarannya lebih lebar, sedangkan tasbih ini lingkarannya lebih kecil. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan kedua ya Ustaz ya. Kemudian saya juga melihat ada rujukan perkataan Imam Malik bin Anas bahwa istiwanya Allah tidak majhul atau tidak diketahui maknanya secara gamblang. Kaifiahnya tidak dapat dicapai oleh akal dan bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Apakah ini jadi bertentangan dengan contoh yang disebutkan dalam hal tafwid? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, wajazakumullah khairan. Baik, jadi di modul atau apa yang disampaikan oleh Ustadz pemateri di pembahasan ini ada beberapa yang tidak diperbolehkan dalam mengimani asma wa sifat. Di antaranya adalah tafwid. Ya, apa itu tafwid? Tafwid itu adalah mengatakan ya sudah, maknanya kita nggak tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, itu namanya tafwid. Aku nggak mau mengartikan ini Allah beristiwa di atas arsy-Nya, wallahu alam, ini artinya apa ya. Pokoknya Allah beristiwa, artinya saya tidak tahu ya, hanya Allah yang tahu. Namanya tafwid. Nah, kalau kata Imam Malik tadi, Imam Malik mengatakan al istiwa ghairul majhul. Istiwa itu maknanya ya semua mengetahui, bukan sesuatu yang orang-orang bodoh dengan makna istiwa. Seseorang ngerti lah makna istiwa itu apa gitu ya. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun, soal atau mensoal gimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang belum dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani tentang hal ini adalah wajib ya. Maka apakah perkataan Imam Malik tadi bertentangan dengan tafwid? Maka yang jelas iya ya. Memang perkataan Imam Malik itu salah satu yang digunakan untuk menolak madhab tafwid ya. Bahwasanya kita ya sudah, makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita ketahui ya. Kemudian artinya seperti apa? Maka kita menambahi sebuah kalimat, misalkan Allah Subhanahu wa taala melihat ya. Maka kita katakan bahwasanya melihatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita mengartikan tapi menambah sebuah kalimat sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka atau marah misalkan. Maka kita tambahi sebuah kalimat kemurkaan Allah sesuai dengan
kemuliaannya dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah Subhanahu wa taala cinta ya. Innallaha yuhibbul muttaqin misalkan ya. Innallaha ma'as sabirin misalkan. Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa misalkan. Maka kita katakan cintanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan cinta kita. Kita ini kalau sudah cinta kadang jadi buta. Dikasih tahu orang enggak percaya ya. Maka cinta Allah enggak seperti itu ya. Begitu. Jadi kita mengartikan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maknanya, namun kita tambahi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah gelang kesehatan seperti produk MLM merek X yang diklaim terbukti membantu menangkal radiasi dan semisalnya ini dapat dikategorikan jimat sehingga menjadi haram untuk dipakai? Ataukah jika niatnya hanya salah satu bentuk ikhtiar untuk sehat, maka tidak dihukumi sebagai jimat dan boleh dipakai? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, berkaitan dengan gelang dari produk tertentu yang diklaim bisa menangkal radiasi. Apabila klaim ini berdasar, kemudian studi ilmiahnya juga sudah dilakukan dan terbukti gitu ya, bukan hanya sekedar klaim-klaim, maka itu tidak masuk dalam bentuk jimat ya. Jadi seseorang dianggap memakai jimat itu kalau fungsinya hanya sebatas keyakinan saja, dan keyakinan-keyakinan yang nggak masuk akal. Misalkan kalau aku pakai gelang ini nanti rizkiku lancar, jimat tuh. Kalau aku pakai gelang ini nanti aku jadi orang beruntung ya. Kalau aku pakai gelang ini aku jadi sehat. Tapi dia nggak bisa jelasin kenapa kok bisa sehat. Ya pokoknya kata kiaiku ini bisa bikin sehat gitu ya. Nah, kalau gelang kesehatan tadi, dia bisa mengatakan ini bikin sehat karena menurut penelitian ini mengandung zat tertentu, mengandung ion tertentu misalkan, maka ini bisa menangkal radiasi. Atau mungkin ada zat elektromagnetik atau apa misalkan ya, yang masuk ke dalam aliran darah. Kemudian di situ akan ada reaksi begini dan begini. Ya, maka itu tidak dinamakan dengan jimat. Ya, begitu. Wallahu taala alam bishawab. Tinggal nanti dia menjadi orang yang benar-benar dalam artian tidak tertipu atau menjadi orang yang tertipu. Itu aja. Kemungkinannya ada dua. Tapi kalau masuk dalam pembahasan jimat dan kesyirikan gara-gara memakai gelang itu, insya Allah tidak. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab, semoga bisa difahami. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon Ustaz untuk berkenan menjelaskan lebih lanjut agar menjadi pengetahuan bagi kami mengenai tabarruk pada zat Rasulullah semasa beliau masih hidup dengan mengambil ludah dan keringat beliau. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan kemudian pada ludah tersebut, apakah kemudian dioleskan ke tubuh atau pakaian atau seperti apa? Dan kemudian bagaimana dengan rambut beliau? Apakah disimpan atau dikubur di ruang orang yang mengambilnya? Kemudian bagaimana pula dengan bekas air wudhunya? Apakah disiramkan ke kebun mereka agar subur atau usahanya lancar? Mohon dapat dijelaskan Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, ada beberapa riwayat diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam riwayat Miswar bin Makhramah di perjanjian Hudaybiyah tentang perkataan salah seorang orang Quraisy ya. Beliau mengatakan fawallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang ludah ya, ataupun membuang riya gitu ya,
kecuali pasti akan berada di tangan salah seorang dari para sahabat. Kemudian fadalaka biha wajhahu, kemudian dengan itu mereka meratakan di wajahnya, wajildahu, di kulitnya, ya. Sebagaimana juga contoh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika eh, dicari Nabi SAW untuk memimpin perang, maka Nabi SAW mengatakan, di mana Ali? Maka dikatakan Ali sedang yashtaki ainaihi, kedua matanya sedang sakit ya Rasulullah. Maka Nabi mengutus kepada Ali agar Ali didatangkan. Fabasaqa ala ainaihi. Akhirnya Nabi SAW meludah di dua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan akhirnya sembuh. Itu beberapa contoh. Kemudian masih di riwayat Imam Bukhari, wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Kalau Nabi SAW wudu, maka para sahabat juga sama, rebutan air wudunya. Gimana caranya? Ya nanti terus diratakan di tubuhnya, di badannya, dan yang semisalnya. Baik. Kemudian di antara yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya, ya, misalkan di riwayat Imam Bukhari juga dari Abu Juhaifah. Beliau mengatakan, Abu Juhaifah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, ya, di waktu yang masih malam gelap, ya. Fa'utiya biwudu'in fatawaddo'a, atau fa'utiya biwudu'in fatawaddo'a. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi air untuk berwudu. Akhirnya beliau wudu. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Akhirnya orang-orang mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatamassahuna bihi. Akhirnya orang-orang ngambil air wudu tersebut kemudian diusap-usapkan di badannya. Baik. Jadi ini contohnya. Contoh yang lainnya masih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungiku ketika aku sakit. La akilu, ya, dan aku ketika itu nggak sadar, nggak paham banyak hal, ya, pusing sekali, ya. Fatawaddoa, akhirnya beliau wudu, wasobba alayya min wadu'ihi. Akhirnya Nabi SAW setelah wudu itu menuangkan airnya kepadaku, ke badanku. Fa'akol tuh akhirnya aku langsung sadar dan sembuh dari sakit itu, ya. Jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat dulu mengambil berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini sesuatu yang sudah dimaklumi di hadis-hadis yang sahih. Namun apabila dengan orang-orang pada zaman sekarang tabaruk dengan kiai, ya, tabaruk dengan orang-orang soleh, maka ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan kembali, karena kita tidak tahu apakah benar orang tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun mereka wali-wali Allah, salah satu sifat wali Allah itu adalah tidak mau dikultuskan. Jadi ini adalah salah satu sifat wali Allah. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah salah seorang tabi'i, Uwais Al-Qarni, yang dimintai doa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar memohonkan ampunan kepada Allah, ya. Ternyata Uwais Al-Qarni setelah itu udah pergi, ya. Nggak di situ lama-lama, kemudian ketika datang orang-orang bertanya dan meminta dikasih, nggak, langsung sembunyi. Dan banyak cerita-cerita para wali Allah di kitab-kitab para ulama setelah diketahui pasti pergi, ya. Yang berdoa di Masjid Nabawi agar turun hujan, ya. Diketahui rumahnya habis itu udah menghilang. Salah satu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak mau dikenal bahwasanya mereka itu wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada zaman sekarang dikiaskan dengan zaman sekarang, maka ini perlu tanda tanya yang besar, gitu, ya. Tapi kalau pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sudah pasti. Dan dulu para sahabat pun
tidak bertabaruk dengan Abu Bakar gitu ya, dengan Umar, tabaruknya dengan Nabi SAW gitu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa mencerahkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana seharusnya sikap kita jika mendapatkan makanan pemberian tetangga dari perayaan hari-hari tertentu, semisal tahlilan atau haul kematian, ulang tahun dan yang semisalnya? Apakah halal untuk kita makan dengan niat untuk menghargai pemberian tetangga dan agar tidak mubazir tanpa ada niat atau mengimani tentang perayaan-perayaan tersebut? Atau seperti apa Ustaz sebaiknya kita bersikap? Mohon arahannya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang saya ketahui berkaitan dengan makanan-makanan dari perayaan-perayaan seperti itu, secara hukum makanannya maka itu setahu saya halal gitu ya, boleh-boleh saja dimakan. Namun apabila seseorang ingin menyisipkan dakwah di dalam kesehariannya atau dalam hal tersebut, maka boleh-boleh saja seseorang ketika diberi makanan tersebut maka mengatakan misalkan terima kasih atas pemberiannya, atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni bapak yang sudah meninggal dunia, menerima amal ibadahnya, namun mohon maaf ya, kami tidak bisa menerima makanan ini, misalkan seperti itu ya, maka itu diperbolehkan juga ya. Jadi apakah mau pakai teknik ini ataukah mau diterima, maka itu menjadi ijtihad masing-masing gitu ya. Dilihat gimana sisi dakwah yang paling baik ya, dan kalau bisa menolak tadi, maka bisa jadi itu sesuatu yang akan menjadi sebab dakwah ya. Sebagaimana saat sekarang ini ya, banyak di masyarakat kita, kalau di desa saya Kenduren misalkan, sekarang sudah berubah caranya ya, dengan sedekah ya, bukan kenduren misalkan ya. Mungkin gara-gara dulu ada tetua-tetua kita yang tidak mau menerima, misalkan tidak mau datang, akhirnya berubah dengan cara-cara yang lebih baik begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita lanjut untuk semester 2 Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah mempelajari siklus hujan dan ramalan cuaca merupakan bentuk pengingkaran tauhid, yaitu menisbatkan hujan kepada selain Allah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan kita mempelajari cuaca, mempelajari hujan, mempelajari angin, arah angin, musim dan yang semisalnya? Maka wallahu taala alam bisawab, hal tersebut diperbolehkan ya. Karena untuk penisbatan hujan, BMKG pun tidak mengatakan dan tidak bisa memastikan bahwasanya prediksinya pasti benar. Makanya sekarang disebut dengan perkiraan cuaca. Yang namanya perkiraan, maka itu sesuatu yang belum tentu benar ya. Meskipun persentasenya bisa jadi 90%, namun tidak dinisbatkan 100% pada perkiraan cuaca. Dan mereka pun juga masih meyakini bahwasanya hujan itu bukan karena perkiraan mereka, tapi karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ataupun kalau orang yang tidak beriman ya menisbatkan yaitu alam gitu ya. Alam yang menurunkan hujan gitu. Tapi kalau kita menisbatkan yang menurunkan hujan ya Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang sesuatu, ya bukan perakiraan BMKG, tapi yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari hal tersebut bukan merupakan kesyirikan. Begitu juga sebagaimana contohnya tentang orang mempelajari USG ya, memperkirakan janin yang ada di dalam kandungan, maka itu
tidak menolak firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma fil arham, sebagaimana di surat Luqman ya kalau tidak salah ya. Di akhir-akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu orang nanti matinya di mana. Allah tahu besok itu seseorang melakukan apa. Allah pun tahu, ataupun Allah pun yang bisa menurunkan hujan, satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Dan Allah pun yang mengetahui yang di rahim-rahim seseorang. Ya. Allah yang tahu di rahim-rahim seseorang. Nah, ketika seseorang mempelajari ilmu USG, sampai USG sekarang ada yang 3D, ya bukan 2D aja, tapi bisa 3D gitu ya. Maka itu tidak menolak bahwasannya yang mengetahui yang di rahim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua itu hanya perkiraan saja. Yang benar-benar tahu dengan pasti ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini saya kiaskan dengan USG biar ada gambaran dengan permasalahan yang lainnya. Sekali lagi kita garis bawahi bahwasanya mempelajari cuaca, iklim, angin, curah hujan, ya, dan yang semisalnya tidak menolak tauhid seseorang, sebagaimana ketika seseorang atau ilmu kedokteran mempelajari kandungan seseorang dengan USG dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah mengikuti semua ucapan maupun aturan dari sebuah imam ormas merupakan kesalahan dalam bertauhid? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Ya, ini kita nggak tahu ya maksud dari penanya seperti apa dan selebar apa dalam benak dan pikirannya. Baik, ada imam dari ormas ya. Ormas apa yang ada imamnya ini? Kita nggak tahu di sini ya. Jadi pertanyaannya ke arah mana saya belum bisa menebak, tapi saya memberikan sebuah kaidah-kaidah aja. Bahwasannya taat kepada pemimpin, termasuk juga pemimpin yayasan, pemimpin organisasi. Misalkan kalau di ANB, Yayasan ANB Ustadz Amin Nur Bait misalkan ya. Seberapa besar kalau kita selalu taat dengan Ustadz Ami misalkan begitu ya? Apakah itu diperbolehkan? Ya. Maka jawabannya sebagaimana kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan pada makhluk selama bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya, anjuran-anjurannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya kok sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ya selalu taat dengan itu sesuatu yang bagus berarti. Ya. Selalu taat kepada pemimpin, ya, ketua misalkan. Selama itu dalam ranah sesuai dengan syariat, maka itu baik ya, dan tidak ada masalah dan bukan kesyirikan. Namun kalau taat kepada pemimpin, ketua, ya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ya, ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum, ya. Mereka itu menyembah ya rahib-rahib mereka dan petrik-petrik mereka. Kemudian orang-orang ketika itu, para sahabat dari agama mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami sepertinya nggak pernah deh menyembah mereka gitu pada zaman dulu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah mereka dulu kalau menghalalkan sesuatu kalian mengikuti, dan kalau mereka mengharamkan sesuatu padahal tadinya halal dan kalian juga mengikuti? Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah, kalau itu iya. Ya. Yang halal dirubah jadi haram kita ikut, yang haram dirubah jadi halal kita pun ikut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah penyembahan kalian terhadap mereka dulu. Ya. Jadi kalau selalu taat dalam ranah syariat, masih benar jalurnya, maka itu diperbolehkan. Kalau sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya ya tidak
ditaati karena bisa jadi masuk ke dalam kesyirikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara untuk menerangkan ilmu tauhid kepada kelompok yang anti tauhid, yaitu ada suatu kelompok yang belajar mengenal Allah, tapi ketika dibahas tapi ketika ada pembahasan tauhid, mereka mengingkari sebab pemimpinnya anti kalimat tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin berdakwah kepada kelompok yang anti tauhid, maka kita bisa menghindari kalimat itu terlebih dahulu. Karena yang terpenting bagi kita bukan kalimatnya, tapi esensinya. Sebagaimana Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala ketika berdakwah di sebagian tempat, ya, di sebagian tempat itu anti dengan kalimat tauhid, anti dengan kalimat syirik, maka yang dibahas Syekh Abdul Razak ya sudah Arba'in Nawawi, ya. Dan di Arba'in Nawawi nanti di syarah-syarahnya ya sudah secara otomatis pasti akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti berusaha untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama pun sudah niat gitu ya. Maka caranya seperti itu. Tidak harus dengan kalimat tauhid, tidak harus dengan kalimat syirik ya. Kita bisa menggunakan diksi-diksi yang lain yang mereka tidak antipati terlebih dahulu. Bahkan dulu dosen-dosen kami menceritakan ada orang yang antipati dengan kitab tauhid ya. Pokoknya kalau sudah dengar kitab tauhid saya tidak mau baca. Apa yang dilakukan oleh sebagian muridnya? Disobek sebuah buku, judul halamannya disobek, dihilangkan, disisakan isinya aja. Isinya apa aja sih? Ya, cuman qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, judul qala Allah, qala Rasulullah. Dah kasihkan ke gurunya. Gurunya mau baca. Ya. Padahal itu kitab tauhid yang tadi sangat antipati. Jadi boleh-boleh saja kita dalam berdakwah kepada orang-orang yang antipati dengan istilah-istilah tertentu, kita menggunakan istilah-istilah yang mereka tidak antipati ya. Karena itu bisa jadi salah satu cara dalam ta'liful qulub ya. Dalam metode berdakwah kita tahu psikologi seseorang ya. Jadi kalau kita belajar berdakwah, salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ya, berdakwahlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Apa itu cara yang hikmah? Kata Syekh Utsaimin, paham esensi dakwah. Ya, intinya itu apa? Paham. Kemudian paham mad'unya, psikologisnya gimana, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Bahkan ini cara dakwahnya syaitan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, ayahnya Syekh Abdul Razak dalam syarah hadis Jibril. Ya. Disebutkan di sana oleh beliau bahwasanya syaitan itu kalau mau menyesatkan seseorang, dia harus mengendus-endus hatinya seseorang itu kayak apa. Apakah dia orang yang suka dengan beribadah? Kalau dia suka beribadah, maka gangguannya ataupun cara yang diambil oleh syaitan adalah dengan membisikkan ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya. Tidak disuruh udah malas-malasan aja dalam beribadah, nggak kayak gitu caranya. Tapi dibisikkan biar beribadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Baik, kalau hati seseorang yang diendus-endus syaitan itu dia malas-malasan, malas beribadah, ya, nggak suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dibicarakan tentang ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Oh, ibadah yang ada tuntunannya dia nggak mau melakukan, ya, maka dia dibisikkan oleh syaitan dengan kemalasan, ya, kemudian menunda-nunda, gitu. Itu caranya syaitan. Jadi syaitan itu benar-benar paham psikologis kita sebagai orang yang akan disesatkan. Maka kita dalam berdakwah kita harus paham, ya, benar-benar paham psikologis orang yang ingin kita dakwai. Dia itu sukanya apa, dia tidak sukanya apa. Ya. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Abu Sufyan masuk Islam,
maka Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada Nabi, wahai Rasulullah, seandainya Anda memberikan sebuah apa namanya eh, pengangkat atau jasa untuk Abu Sufyan, maksudnya biar Abu Sufyan ini bangga gitu ya, karena li'annahu rajulun yuhibul fakhr, karena Abu Sufyan itu adalah seseorang yang suka dengan kebanggaan ataupun suka membanggakan diri gitu ya. Ya, suka membanggakan diri itu salah satu karakter psikologisnya, kata Al-Abbas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, ya, akan aku berikan dia sesuatu yang bisa menaikkan harga dirinya, ya. Meskipun itu karakter suka membanggakan diri, dikasih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebuah 3 kalimat. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang masuk rumah dan mengunci pintunya, dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang Abu Sufyan dengan penuh bangganya, ya, membawa berita seperti itu. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Ya, ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan, ya, para sahabat sesuai dengan apa yang dia suka. Ini salah satu tekniknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Begitu juga dalam menyikapi sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berbeda-beda, sama-sama memukul budak, ya, sama-sama memukul budak. Cara Nabi mengingatkan Abu Bakar beda dengan cara Nabi mengingatkan Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Ketika Abu Bakar memukul budak, Nabi hanya mengatakan, coba lihat ini, orang muhrim kok mukul budaknya. Itu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ketika Abu Mas'ud Al-Ansari memukul budaknya, maka Nabi datang mengatakan, ya Aba Mas'ud, tidak dengar. Ya Aba Mas'ud, tidak dengar. Ya Aba Mas'ud, tidak dengar. Baru setelah itu menoleh. Ketika Abu Mas'ud menoleh, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kamu menyiksa budak itu. Cara kalimatnya beda, padahal sama-sama tindakan memukul budak, ya. Jadi ini adalah teknik-teknik dalam berdakwah yang sangat bagus untuk dipelajari oleh seseorang, dan ada bukunya tersendiri namanya Tarbiyah An-Nabawiyah, ya, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki kesalahan-kesalahan para sahabat. Kita akan mendapatkan maklumat-maklumat yang banyak tentang cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki para sahabat dan kesalahan-kesalahan mereka. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz, dan Ya. karena sudah malam juga ya teman-teman, untuk pertanyaan kita cukupkan dari Google Formulir. Kami bacakan satu pertanyaan terakhir. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengajarkan atau metode pengajaran untuk tauhid kepada anak-anak? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan bagaimana mengajarkan tauhid untuk anak-anak. Ya, cara mengajarkan tauhid untuk anak-anak tentu sesuai dengan umurnya, ya. Dan konsep dari tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu cinta. Maka pertama kali yang harus ditanamkan pada diri anak adalah bagaimana seorang anak itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anak itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah punya satu komponen untuk seorang anak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya orang tua menunjukkan kepada anaknya agar dia cinta kepada Allah? Maka jawabannya dengan atau sering-sering menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada nikmat apa pada diri anak? Misalkan nikmat mata, nikmat melihat nih. Anaknya kita suruh tutup mata, coba deh tutup matanya, ya. Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa, gelap. Coba kamu bayangkan seandainya mata kita tertutup terus, nggak bisa ngelihat, ya. Kita akan susah berjalan. Maka alhamdulillah yang ngasih kita mata adalah Allah. Biar dia bersyukur, ya. Coba deh ditutup nih hidungnya, dua lubang nih, ya. Coba bernafas, ya. Coba ditutup 1 menit, gimana rasanya? Gak nyamannya gimana, ya. Ya, susah kita bernafas 1 menit dengan 2 lubang hidung yang ditutup.
Maka kita katakan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah ya. Kita bisa bernafas dengan 2 lubang hidung. Seandainya Allah nggak ngasih itu, susah kita hidupnya. Coba deh, ini telinganya ditutup nih. Ya, dengarkan suaranya. Ayah bilang apa? Nggak kedengaran. Ya. Maka kalau kita tidak diberi pendengaran Allah, kita susah. Ya. Baik, begitu terus. Ya, kaki bisa berjalan, tangan bisa menggenggam. Ya. Kadang-kadang kita ceritakan itu kepada anak-anak kita biar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini nikmat dari Allah. Kita dapat rizki, ini nikmat dari Allah ya. Ketika anak minta sesuatu, misalkan kita nggak mengatakan berdoa dulu nak, tapi kita yang berdoa, ya Allah tolonglah hamba untuk bisa memenuhi apa yang diminta oleh anakku ya Allah. Maka ini kita mengajarkan bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada anak berdoa, oh bapakku ini kalau dimintai sesuatu oleh diriku, dia berdoa dulu. Ini mengajarkan doa kepada anak. Meskipun kita nggak mengatakan berdoa dulu nak, kita yang berdoa, tunjukkan. Kita jadi teladannya. Kemudian di antara komponen untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala adalah rasa harap ya. Komponen kedua adalah rasa harap. Makanya ini tadi dengan berdoa. Kita ajarkan kalau anak minta sesuatu, kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita dibantu dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh anak kita. Ya. Kita akan mengajarkan rasa berharap kepada anak. Kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan anak minta sesuatu, ayah lakukan inilah ya gitu. Ternyata itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan, enggak mau dek, ayah enggak mau melakukan itu. Ayah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu kalimatnya. Ya, meskipun itu anak kecil, enggak apa-apa. Kalau kalimatnya sampai seperti itu. Bunda, enggak usah sholat aja toh bunda, main aja sama aku. Enggak adik, bunda harus tetap sholat. Kalau enggak sholat nanti bunda takut dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah gitu kalimatnya. Sehingga anak itu terkumpul padanya rasa cinta, rasa harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi kepala dan 2 sayapnya. Kepalanya itu cinta dan 2 sayap itu rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah dimiliki oleh seorang anak, maka insya Allah dia akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi anak yang baik ya insya Allah, karena bisa jadi dia akan menahan dirinya ya, bisa menahan dirinya, dia punya motivasi untuk bisa menahan keinginan-keinginannya ya. Bahkan ini sesuatu yang sudah dirisetkan oleh para ahli psikolog gitu ya, dengan penelitian marshmallow-nya ya, kepada anak-anak, siapa yang bisa tidak makan makanan ini dalam waktu 5 menit, nanti kita tambahin lagi marshmallow-nya ya, tambah lagi yang nggak makan dalam waktu 10 menit kita tambahin lagi. Itu namanya menunda kesenangan ya. Dia akan bisa seperti itu kalau punya cinta, harapan, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga itu bisa kita aplikasikan pada anak-anak kita. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Mas. Baik, Masya Allah, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ratna Abu Muhammad atas banyak faedah-faedah yang telah disampaikan kepada kami, atas banyak ilmu, kemudian juga nasihat-nasihat yang telah diberikan, serta atas jawaban-jawaban dari banyaknya pertanyaan yang telah masuk tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi pahala amal kebaikan bagi Ustadz, dan kami juga mendoakan semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Baik teman-teman semua, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini benar-benar Allah berikan kemudahan untuk kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin demikian live session pada kesempatan malam hari ini. Semoga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman semua. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam kebaikan dan juga kesehatan. Baik, mari kita tutup acara malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman, kami mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu live session pada kesempatan malam hari ini. Izin kami undur diri.
diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Ratno.